أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرادهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'ahas rojahuma mimma kana fi wa kulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lanjut. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israila zkuru ni'mati allati an'amtum alaikum wa awfu bi ba'di ufi bi ahdi. Ulang. Coba ulang. Ya bani Israila zkuru ni'mati
yallati an'amtum alaikum Amtu, nggak ada tum ya. An'amtu. an'amtu alaikum wa aufu Bi ahdi. bi ahdi ufi bi ahdikum Bi wa ahdikum. iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Sadaqallahul azim. Ada lagi yang ketinggalan? 50 ya? Baik, yang 50 ya. Yang 50 kita pastikan. Kemarin kok nggak ada ya? Ada yang hilang ya? Al-Baqarah.
Baqarah 50 ya. Baik. Nampak tampilan ya? Tampilan apa? Apa tampilannya? Akad ijarah, Pak. Ya, akad ijarah. Ya. Baik. Sedikit di refresh lagi ya. Saya sih senang refreshnya sedikit-sedikit biar jangan kalian lupa. Terkait dengan akuntansi syariah yang kita pelajari sampai saat ini, semester ini. Yang pertama, yang umumnya ini sebenarnya kan yang umum yang di sekitar kita. Ya, kejadian di sekitar kita. Yang pertama kita cerita jual beli. Ya, yang ada di situ, ada persoalannya di situ adalah margin ataupun selisih antara harga jual dengan harga beli. Ya, jadi kalau transaksi kita antara jual beli ya, biasa tuh kita mau jual beli, ada selisihnya. Nah, itulah dia pakai akad murabahah. Ya, jual beli. Lalu akad yang kedua yang kita ceritakan kemarin adalah mudharabah, bagi hasil. Jadi kalau ada satu pihak dapat pinjaman dari pihak lain lalu diputar atau diusahakan lalu ada hasilnya, maka bagi hasil kepada yang memberikan pinjaman. Itu kalau dia diberikan pinjaman. Nah, kalau masing-masing menyetorkan, sebagai pihak menyetorkan ataupun berkontribusi ya, berkontribusi atas suatu, itu namanya musyarakah, kerjasama. Jadi ada jual beli, ada bagi hasil, ada kerjasama. Inilah utama yang pertama dan paling sering terjadi di sekeliling kita. Kalau nggak jual beli, ya kan bagi hasil ataupun kerjasama. Satu lagi ada transaksi yang umum sering kita temukan di lapangan, itu adalah ijarah. Ijarah ini bahasanya sama dengan sewa lah. Sewa ini teorinya dulu ya, sewa. Jadi artinya kayaknya umum lah sewa menyewa di kita ya, enggak ada. Jadi di sini kan akad pemindahan hak guna manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, ujroh. Upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Artinya tidak ada pemindahan hak milik. Kita pakai barang, mobil, kereta, rumah, tapi itu bukan milik kita. Itu hanya sewa saja, pinjam tapi bayar. Ya. Nah, itu kepemilikan tetap sama yang memiliki pertama. Kalau jual beli kan udah pindah hak miliknya. Kan gitu ya. Kalau udah jual beli, berpindahlah hak miliknya dari si penjual kepada pembeli. Ya kan, itu jual beli. Tapi kalau apa tadi kitanya mudharabah, tidak ada perpindahan hak milik, itu hanya hasil usaha. Musyarakah pun demikian. Ya. Nah, sekarang ijarah itu ada harta yang bisa kita pakai, tapi kita harus membayar sewanya. Ya, saya kira ini secara umum sering kita temukan di lapangan. Jadi ijarah dimaksud ini mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa, mempekerjakan seseorang pun termasuk juga. Misalnya sewa akuntan, sewa konsultan katanya kan. Ya, kan saya nggak pindah hak miliknya dari saya sendiri ke orang yang nyewa saya. Kan gitu ya. Tidak ada perpindahan hak milik kan gitu ya, tidak. Kalau perbudakan ya lah. Kalau perbudakan orang bisa pindah hak milik orang terhadap orang lain ya. Itu nauzubillah dan alhamdulillah tidak ada terjadi lagi sekarang secara eksplisit, secara implisit ada. Ya, perbudakan kelihatannya masih tetap ada di mana-mana. Ya, itu kondisinya. Oke, nah, ini mereka langsung, ini ada tabel untuk membedakan antara ijarah dengan leasing, ya, sewa dengan leasing.
Tahu leasing kan? Leasing itu kalau kalian lewat WC umum, tempat kalian WC itu bau leasing. Ya kan, di situ dia sama mirip sama ini, leasing ya. Pesing Pak, pesing. Oh, pesing itu ya. Oh, kan beda tipis aja lah. Akan siang-siang dipanas. Oke, baik. Sebenarnya kalau leasing itu konven ya, konven sekalipun. Jadi di sini ada perbandingan antara sewa dengan leasing. Karena memang sewa modal pun bisa dibikin ijarah juga kan gitu. Barang atau jasa. Jadi di sini untuk objeknya, jadi mungkin sedikit gambaran lah kalau nanti di akuntansi keuangan memang kalian belajar leasing itu. Tapi sedikit gambaran di sini di saya kasih tahu ke kalian seperti apa leasing itu. Ya, leasing itu sewa ya, sewa. Jadi gini, ketika kalian mau beli kereta lah contohnya, mau beli kereta ke showroom kan gitu ya. Lalu ada biasanya sales leasingnya yang menawarkan kan gitu ya. Bagaimana? Jadi sebenarnya kalian membeli kereta kemana, gitu kan? Sebenarnya kalian membeli kereta kemana? Sebenarnya kalian belum membeli kereta. Ketika kalian datang ke showroom itu dan mendapatkan kereta dibawa pulang, sebenarnya kalian belum ada membeli kereta di situ. Apa transaksinya kalau kalian bersama dengan leasing? Transaksi yang kalau dengan kedatang ke showroom itu, yang membeli kereta itu leasing. Leasing membeli kereta ke showroom. Ya kan Pak, saya membelinya ke leasing. Belum. Kamu belum membelinya ke leasing. Kamu baru dipinjamin sama leasing. Ya, baru dipinjamin sampai masa tertentu gitu. Jadi setiap bulan kamu harus membayar beberapa komponen. Pertama, komponen harga sewanya, sewa barangnya, sewa keretanya. Yang ketiga, bunganya. Yang ketiga, cicilannya, cicilan untuk membeli. Tapi cicilan ini belum menjadi hak milik. Makanya kalau yang kamu bilang bahasanya kredit kereta dengan leasing itu FIF, apalagi yang ada financing itu bukan membeli kamu dulu di situ awalnya. Ketika kamu terima barang, kamu bukan membeli, kamu meminjam. Ya, kamu meminjam. Sewa beli, cuman di akhir masa sewa atau meminjam, di akhir masa meminjam kereta itu, kamu dikategorikan membeli. Setelah habis dulu masa pinjamannya, baru kamu dinyatakan membeli. Kamu belum membeli selama masa, kalau orang bahasa pasarnya itu kredit gitu kan. Nah, itu belum pemindahan hak milik belum ke kamu satu, dan kamu pun bukan. Tapi kok saya bisa pakai keretanya Pak? Dikasih keretanya. Iya, kamu dipinjemin. Ya, kamu dipinjemin. Pinjam pakai namanya. Tapi kamu harus bayar sewa atas pinjaman dipinjamkan itu. Jadi makanya biasanya kamu bayangkan aja harganya kan, kalau kamu sudah beli kereta dari leasing, naik berapa kali lipat dari kalau cash? 2 kali lipat lebih ya. Tapi memang nggak sampai 3, tapi 2 kali lipat lebih kadang. Kalau diperhitungkan nilai nominalnya, angkanya, harganya itu menjadi 2 kali lipat lebih. Harga kalau kamu beli dengan leasing, karena di situ komponennya banyak. Nah di situ termasuk sewa tadi, sewa. Ya, kamu menyewanya sebenarnya, menyewa keretanya itu. Tapi di akhir masa sewa kamu dikasih untuk membeli. Membelinya dengan apa? Kemarin, makanya komponen itu banyak di angsurannya itu. Makanya komponennya banyak kan, jadi mahal harganya. Ya, jadi mahal harganya. Nah, itulah gambaran sedikit tentang leasing, ya, yang konven itu. Nah, kita cerita di sini cerita ijarah, cerita sewa, ya kan? Sewa yang mana? Yang biasa-biasa aja sewanya ini. Makanya saya sih terus berpikir bahwa orang-orang konven ini membuat transaksi-transaksi ekonomi itu jadi susah. Padahal dia hanya sederhana saja.
Ya, padahal dia sederhana. Oh, nggak bisa gitu Pak. Ya kamu yang bilang nggak bisa gitu. Kita bilang itu kan. Karena dia berharap. Saya nggak tahu berharap apa sih dia, kenapa dibikinnya jadi susah transaksi ini. Ya, jadi disangka kalau udah susah berarti cuma orang-orang tertentu yang tahu mungkin. Jualan lagi dia. Itu lebih kurang menurut perkiraan saya. Oke, coba kita lihat ke tabel. Dan di sini perbedaan ijarah dengan leasing dari sisi objek. Objeknya kalau leasing hanya barang saja. Sedangkan kalau ijarah bisa barang, bisa jasa. Ya, macam tukang tadi itu kita bisa model ijarah. Ya, bisa model ijarah. Sewakan gitu kan. Lalu metode pembayarannya tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang jasa yang disewa. Artinya bisa dalam bentuk, bisa sewanya sekaligus blok di depan, bisa kita bayarnya skala cicil, kan gitu ya. Itu kondisinya. Sedangkan kalau di leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Itu pula dia masalahnya. Ya. Nah, lalu di sini ada perpindahan kepemilikan. Ijarah tidak ada pemilihan kepemilikan ya, hanya sewa menyewa. Tapi di sini ada IMBT. Apa IMBT? Ijarah mutmainah bitamwil ya. Jadi ijarah ini janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Jadi ini yang paling mirip leasing tadi. Tapi ini syariat katanya. Nah gini ya, saya bilangkanlah ke kalian sebenarnya. Transaksi-transaksi syariah ini sudah rapi ya. Sudah rapi. Hanya saja pelakunya itu ya. Masuk kalian lah nanti sebagai pelakunya. Pelakunya itu kalau istilah saya bilang apa? Nengok kanan kiri, nengok rumput tetangga. Nah, itulah istilahnya, istilah saya kalau saya lihat di pelaku-pelaku ekonomi syariah, perbankan syariah ini. Dia nengok-nengok tetangga. Jadi gini loh, ke margin misalnya. Contoh kita di Murabahah kemarin. Kan udah pernah juga saya cerita. Ke margin misalnya. Berapa marginnya? Itu kan tergantung kesepakatan. Kan gitu ya. Nah, sekarang masalahnya bank ataupun yang memberikan, dia nengok kanan kiri. Kanan kiri itu maksudnya apa? Berapa bunga sekarang? Berapa bunga sekarang? Nah, terakhir patokan margin jadi bunga. Nah, itu yang jadi masalah. Itulah lagi. Kayaknya gini loh, ekonomi syariah atau perbankan syariah inilah. Ini kita seperti kita duduk di tengah orang-orang yang lagi bau-bau. Lagi bau gitu kan, orang yang bau, kita nggak bau. Cuman di kanan kiri kita bau. Jadi kita terikut bau kita jadinya. Karena kita nengok kanan kiri. Kan gitu ya, nengok lihat kanan. Sama dengan ijarah ini juga. Kan gitu ya. Sama dengan ijarah ini juga. Ijarah ini berapa nilainya? Dia nengok-nengok kanan kiri. Oh iya kayak gitu lah Pak. Ya enggak, ya kamu maunya berapa? Kamu perlunya berapa? Ya gitu aja. Ya, kayak gitu aja udah. Kan bukankah jual beli itu memang terjadi karena suka sama suka, karena artinya memang ikhlas, ridho dengan nilai itu. Kan gitu ya, ridho dengan nilai yang sudah disepakati. Jadi tidak ada kalau mahal itu kan, kalau dari definisi saya ya, kalau mahal itu kan ketika kita mengeluarkan 10 tapi yang kita terima sebenarnya tidak 10 nilainya, value-nya itu. Kita keluarkan uang 10 misalnya, tapi yang kita terima tidak sesuai dengan value uang yang kita berikan. Itu jadi mahal ya, terkesan jadi mahal. Kalau memang harganya tinggi itu memang nggak di kita kan gitu kan. Itu bukan mahal namanya, itu tak terbeli namanya. Ya, itu tak terbeli, beda dengan mahal. Kalau mahal itu menurut yang kita tahu, kita merasa barang ini mahal, kenapa? Karena value-nya itu kan sebenarnya tidak sesuai. Jadi, ya, tidak sesuai dengan seharusnya kita keluarkan 10, kita cuma dapat berapa, itu jadi mahal. Kalau murah,
Bukan mahal, pas lah jadinya ya. Kalau nggak sesuai, pas itu yang lebih jadi. Tapi kalau mahal lebih dari itu. Baik, kita kembali ke sini. Jadi di sini tidak ada perpindahan hak milik, dan IMIT ini pun ijarah mutawal tanwi ini ya memang mirip seperti leasing. Kalau leasing sewa guna beroperasi tidak ada transfer ke sewa guna dengan opsi ini ada. Nanti kalian belajar lah. Jenisnya kok jenis leasingnya pula aja. Jadi di sini ya ini ada yang saya bilang tadi, ada sell and lease back. Pernah tahu? Ada yang bisa cerita sama saya apa itu pengertian sell and lease back? Pernah dengar? Sell and lease back. Ini transaksi leasing. Gini dia. Jadi dibuat mekanismenya. Kita punya barang misalnya mobil gitu kan. Kita butuh uang. Nah, uang, tapi mobil kita perlu juga. Kan gitu. Perlu kita mobil, perlu juga kita uang cash. Nah, lalu uang mobil ini kita jual. Kita jual ke perusahaan leasing. Kan gitu. Dapat uangnya. Lalu mobil yang punya kita itu kita sewa balik. Kita pakai lagi. Jadi mobilnya kan nggak keluar dari rumah kita. Ya kan? Mobilnya kan nggak keluar dari rumah kita. Itulah namanya sell and lease back. Sell and lease back. Jadi kita jual, lalu kita sewa lagi. Kalau saya itu lebih dekat dengan gadai. Ya, itu lebih dekat dengan gadai. Ya udah gadaikan aja. Jadi sama kita, sama orang apa yang dipegang? Orang kan megang apa? Pegang BPKB dong. Kan gitu ya. Berarti hanya minjam uang karena ada dengan gadai, dengan jaminan. Sekarang masalahnya kan di syariah ini nggak haram meminjam uang. Hutang piutang itu nggak haram. Hanya saja kalau ditanya utang itu untuk apa? Itu yang paling banyak pengusaha atau orang Islam yang tidak mau transparan atau jujur mengatakannya. Ya, itu kondisinya. Itu yang paling sering terjadi. Ya, jadi orang Islam tidak pernah jujur ketika ditanya mau minjam untuk apa. Kalau sudah jelas lah pinjamannya untuk apa. Tentu dia pakai mekanisme murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Kan gitu ya. Enggak Pak, ini untuk ijarah aja. Ya udah, sewa. Ya kan, udah macam sewa aja. Jadi macam murabahah sebenarnya, jual beli, cuman disewakan gitu. Disewakan, kita nyewa sama yang menyewa, sama yang membayar, yang punya uang. Tapi kita bayar cicil. Kan bisa saja. Kan itu bahasanya. Tapi ini memang ijarah ini memang terlepas dari jual beli karena memang tidak ada perpindahan hak milik. Nah, itu maksudnya, tidak ada perpindahan hak milik. Baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Pak. Ya. Mengapa angka ijarah itu terlebih dahulu baru IMBT tadi, Pak? Oh gitu. Iya. Iya, ngerti, paham saya. Jadi artinya dijual dulu baru disewakan gitu kan? Kan gitu. Iya. Sell and lease back itu seperti itu. Artinya memang sekarang mau ditanyakan apa? Kenapa Pak duluan yang ijarah dulu baru MBT kayak gitu Pak? Kenapa harus diduluankan yang ijarah? Jadi ya tentu sewa.
Kalau di IMBT, di ijarah mutawil bitamlik ini malah jual belinya dulu. Jual belinya dulu baru disewa. Jadi mekanisme seperti itu ya, dijual. Makanya saya merasa ini seperti main-main saja, seperti ecek-ecek saja. Dijual dulu mobilnya misalnya kan, dijual. Kita mau leasing, mau sell and lease back. Nah, IMBT itu sama dengan sell and lease back. Kita jual dulu mobilnya, lalu kita sewa kembali. Mobil kita tadi kita sewa kembali. Ya tentu kalau sewa tentu harus bayar sewa. Bayar sewa nyicilnya kan bayar sewanya per bulan, per apa kan gitu kan. Nah, disitulah dia. Saya pun nggak ngerti sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Supaya mobilnya masih tetap bisa dipakai Pak, kan gitu katanya. Supaya mobilnya masih bisa tetap dipakai. Sekarang kalau memang masih tetap dipakai, uangnya gadailah. Gadaikan saja. Emang ada di beberapa mekanisme gadai barangnya dipegang sama yang tempat kita minjam kan gitu kan. Jadi ini ibarat gadai tapi yang menggadaikan boleh pakai barangnya. Kan gitu kan, boleh pakai barangnya. Ibaratnya seperti itulah gambaran kasarnya. Tapi mereka bikin modelnya dijual dulu ke yang punya uang, lalu dibayarnya kan gitu kan, dapatlah uangnya, lalu kita sewa mobil tadi, kita cicil. Kita cicil sewanya. Kan gitu kan, kita cicil. Yang selama ini terjadi di praktek itu macam main-main. Sebenarnya dia mau minjam uangnya. Ya kan, sebenarnya dia mau minjam uang atas perantara gadai mobil kan gitu kan, atas jaminan mobil. Cuman dia mau pakai mobilnya. Kan gitu kan, mau pakai mobilnya juga atau mau pakai rumahnya juga. Nah, gitulah. Boleh kayak gitu, sampai saat ini masih ikhtilaf. Ya, masih ikhtilaf, masih perbedaan pendapat. Kalau saya enggak seperti itu. Ya udahlah. Kalau memang istilahnya mau dijual, jual aja, putus, selesai. Atau kalau mau sewa, ya sewa aja. Kan gitu. Kalau memang mau misalnya mobilnya mau dipakai juga nih, kan gitu kan. Tapi kita mau butuh uang. Nah sekarang uangnya itu untuk apa? Nah itu kan kadang makanya saya bilang orang Islam nggak dikasih taunya uangnya untuk apa, kan gitu kan? Iya, saya mau perlu uang ini. Iya sekarang uangnya untuk apa? Saya ada mobil, saya butuh uang ya. Ya udah, tapi mobil saya nggak mau saya tetap saya mau pakai mobil saya katanya kan. Oke. Nah sekarang kalau itu mobil sekarang uangnya untuk apa kan gitu jadi masalahnya. Itu yang menjadi permasalahan perbedaan sudut pandang antara konven dengan syariah itu ya. Kalau konven tidak peduli dia tujuan hutang piutang itu untuk apa, dia tidak peduli. Yang penting uangnya keluar dan balik kembali dengan bertambah. Kan begitu bahasanya. Pinjaman uang lalu balik kembali dengan bertambah. Itu kalau mindsetnya konven. Kalau mindsetnya kita syariah kan istilahnya beribadah. Dia minjam itu untuk apa? Sampai saat ini kadang orang nggak mau ngasih taunya. Makanya dia pakai mekanisme yang lain. Cobalah kamu pikirkan ini leasing ini, IMBT ini. Dijualnya mobilnya, lalu disewanya lagi mobilnya. Di pas jual kan dia dapat duit. Pas jual dia dapat duit. Mobil, dia punya mobil nih mula-mula kan. Mau di sell and lease back-nya, dijualnya. Dapatlah 10 misalnya, atau 100 juta. Kan jual 100 juta. Terus dia ngambil mobil dia lagi itu tadi, mobil-mobil itu tadi, disewa. Disewa sama yang ngasih duit dia tadi, disewa. Disewa sama dia. Nah, itulah mengembalikan istilahnya. Jadi sebenarnya apa ini? Ya sewa mobilnya sebenarnya kan gitu juga kan? Sewa mobil. Tapi kenapa mesti sama orang yang membeli mobil kita? Kan gitu jadinya masalahnya.
Kenapa harus menjual mobil, menyewa kepada orang yang membeli mobil kita? Itu ada ketentuan. Jadi kalau oke, saya beli mobil kamu, kata perusahaan leasing, tapi kamu harus nyewa mobilnya ke saya, katanya kan gitu. Ada syarat di situ. Ya, oke, kamu boleh beli mobil ke saya. Saya beli mobil kamu, kata perusahaan leasingnya, tapi kamu harus nyewa mobil ke saya. Nah, seperti itu. Jadi syarat jual beli itu jadi terpagar. Itu lebih kurang seperti itu. Ya. Baik, coba kita lanjut. Jenis ijarahnya berdasarkan objek yang disewa. Manfaat atas aset yang berupa aset yang tidak bergerak, rumah bisa, mobil bisa, motor, pakaian. Ada nggak sewa pakaian? Ada, Pak. Pakaian siapa yang disewakan? Pengantin biasanya. Apa tuh? Sewa baju pengantin, Pak, biasanya. Oh, iya ya. Kalian mau jadi pengantin? Cepat kali kan kalau mau jadi pengantin kan ya. Kalau yang namanya pengantin langsung cepat kalian. Itulah. Ya baguslah kalau memang mau jadi pengantin. Ya. Betul. Seperti itu. Ya, manfaat atas jasa, berarti ada upahnya di sini. Itu termasuk ijarah. Jadi ijarah itu memang menurut standarnya pemindahan hak guna atas suatu aset atau jasa di waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu. Ijarah mutahiyah bitam. Saya memang mungkin ini memang udah pada dasarnya, memang susah kali saya ngomong ini. Kalau memang ini memang nggak sesuai dengan syariah. Mutahiyah bitamlik. Mutahiyah bitamilik. Kayak mana bahasa Arabnya? Mungkin lebih enak kita bacanya ya, daripada kalau bahasa Indonesia. Mutahiyah bitamilik. Mutahiyah bitamilik. Mutahiyah bitamil. Mau di mana bahasa Arabnya, nanti kita tengok. Merupakan ijarah, ya? Tamlik, bukan tamlik. Tamlik. Ya, tamlik. Berarti mim langsung lam. Makanya kalau kayak gini kan kalau makanya saya bahasa Latin, bahasa Arab yang dilatinkan jadi selema jadinya. Merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. So di akhir masa. Itulah yang saya bilang sell and lease back ataupun bukan sell, sewa, leasing itu inilah dia, leasing modal namanya. Jual dan sewa kembali, sell and lease back atau transaksi jual dan ijarah terjadi di mana seorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung. Bagaimana dia tidak bergantung, ya kan? Karena perusahaan yang membeli ataupun misalnya kita mau jual mobil nih, kita mau sell and lease back. Kita mau jual mobil, tapi si perusahaan yang membeli tadi sudah mensyaratkan kau nyewa mobil sama saya, katanya. Itu kan sudah tidak terpisah jadinya. Tapi di sini terpisah, tadi bilang tak terpisah, itu nggak bisa. Ya, ini jenis ijarah yang ketiga. Ini skemanya. Bisa dilihat kita di bagian penyewa. Posisi di sekarang kita di bagian penyewanya. Ya, kita nyewa sebenarnya sih biasa jurnalnya. Kalau jurnalnya ya sewalah. Sewa dibayar di muka bisa, beban sewa bisa, nggak ada yang menyalahi aturan. Nggak ada yang menyalahi syari kalau sewa dibayar di muka atau beban sewa. Masing-masing tetap harus di-adjust. Lalu pemberi sewa akan memberi penyewa. Dan di supplier atau penjual atau pemasok pun demikian. Ini pun terjadi ya, kalau dia BMT itu, IMBT itu memang jadi begitu dia. Ibaratnya pemberi sewa ini leasing atau bank. Atau malah seperti FIF syariah katanya.
FIF syariah. Karena IMBT ini ada yang melegalkan, ya kan, ijarah utahiyah bitamlik ini ada yang melegalkan, maka muncul seperti ini skemanya. Jadi bank yang menjadi ataupun ada lembaga syariah ya, lembaga keuangan yang bisa menjadi pemberi sewa. Ya, supply. Jadi kita perlu mobil gitu, memberikan pinjaman kepada supplier untuk memberikan mobil ke kita. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ini supplier, penjual, pemasok akan memberikan objek ijarah nih. Jual beli objek dulu, baru disewakan. Ya, ini biasanya bank yang ini. Ya, yang ini yang biasanya yang bank. Pemberi sewa ini. Pemberi sewa ini biasanya lembaga keuangan. Ya. Dasar syariahnya. Wah, ini ada juga dasar syariahnya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lah, dan rahmat Tuhan lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ini kemana arahnya ini? Ah, ini ada masalah ini. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi kira-kira menurut pengetahuan kita, seseorang itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Ada yang bisa kasih tahu? Allah meninggikan derajat manusia diakibatkan karena Orang yang berilmu ya. iya, orang yang berilmu kan, bukan orang yang berharta kan? Kan bukan orang yang, kita cerita harta di sini kan? Kita cerita harta kan, bukan cerita ilmu kan? Tapi mereka pakai ayat ini nih. Kami telah meninggikan sebagian mereka, sebagian lain beberapa derajat. Beberapa derajat. Oke lah, memang Allah akan meninggikan seseorang dengan daripada orang lain beberapa derajat. Tapi karena apa? Seperti yang kalian dengar tadi, kawan kalian ngomong. Karena apa? Ya karena ilmu ya, bukan karena harta. Sebentar.
Baik, kita mulai lagi. Sampai mana tadi? Ayat tadi ya. Kok bisa ayat tadi kayak gitu? Ya mungkin inilah dia namanya ayat yang dicari-cari. Ya kan? Saya nggak tahu kok bisa gini. Berapa derajat? Sebagian dari yang tapi kalau sebahagian mereka dapat mempergunakan yang lain, ini maksudnya untuk bisa orang bekerja kepada orang lain. Kan gitu ya. Orang, tapi bukan atas dasar harta, atas dasar memang membantu, saling membantu. Ya, jadi saling membantu. Jadi kita tidak ada masalah memberikan upah kepada yang bisa membantu kita. Itu secara syar'i tidak ada masalah. Makanya ijarah itu pun halal. Kalau ijarah halal, hanya saja kan di sini masalahnya bukan karena kita harta banyak itu sebagai derajat yang tinggi kan gitu, karena kita membutuhkan, ya, kita manusia ini saling membutuhkan, makhluk sosial. Ya itu, jadi ini Qur'annya yang ayat ini kayaknya tidak pas untuk di sini. Dan jika kamu ingin, yang kedua, ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk memberikan pembayaran. Nah, ini sama, ini kan di Quran juga Al-Baqarah nih. Bertawalah kamu pada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misalnya disusukan atau kita bekerja untuk orang lalu kita mendapatkan upah, ya pembayaran ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu memang halal. Ya itu memang halal. Memang di Quran nggak ada masalah. Mendapatkan upah tidak ada masalah ya. Bukan suatu pekerjaan, bukan suatu yang haram. Memberi ajaran ke Al-Quran pun, mengaji, kudu ngaji pun dapat bayaran pun halal bukan haram. Tidak ada masalah itu. Tidak ada kan di sini, tidak ada menurut patut kan gitu ya, menurut yang patut sudah. Ini dari sisi yang menerima jasa ya, makanya kadang-kadang kita kan terbalik-balik. Kamu bicara dari sisi yang lain. Ya kan itu kadang-kadang. Lalu yang ayat dasar syariah yang ketiga, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah dia sebagai seorang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah ini Nabi Musa ini, ya kan, kisah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, anaknya Nabi Syuaib, perempuan ini. Ya memang sih cukup menarik kalau yang cerita ini ya. Nabi Musa ini orangnya memang, jadi di sini nampaknya persyaratan orang sebagai pekerja ya. Pertama satu apa? Kuat. Jadi memang mau tidak mau kesehatan itu tetap dijaga. Ya kan, kesehatan itu tetap dijaga supaya kita masuk ke kategori yang baik untuk bisa bekerja. Ya. Semuanya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang satu kuat. Nah, ini yang paling penting lagi. Yang kedua, apa itu? Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Artinya apapun ceritanya, kamu harus dapat dipercaya. Ya, nah itu yang jadi masalah, ya kan? Kamu dipercaya enggak? Kayaknya enggak, ini masih belum. Makanya kamu lagi proses dipercaya. Ya, lagi. Pendidikan ini pun merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan kepercayaan. Ya, bagian untuk mendapatkan kepercayaan, itu maksudnya. Ini kalau nggak silap saya ceritanya ini ada sumur kan, orang itu punya ternak. Nah, Nabi Syuaib, anak-anaknya Nabi Syuaib mau memberikan minum kepada ternaknya di sumur. Sumurnya itu tertutup. Hanya orang-orang kampung itu kalau kan secara giliran ya, hanya ditutup. Jadi 10 orang yang bisa mengangkat tutup sumur itu, baru bisa diambil airnya, dibagikan ke ternak, dibawa keperluan, baru itu 10 orang. Dan pas masanya kedua anaknya Nabi Syuaib ini mau ngambil, udah tertutup. Sedangkan mereka perlu untuk memberikan minum ternaknya dan juga air untuk mereka. Lalu ada Nabi Musa dimintain. Bayangkan Nabi Musa itu orangnya besar, keras, kuat, ya, sekali pukul mati orang.
Ingat kan kisahnya dia membunuh orang Mesir, orang Kipti, lantam dia, dipukulnya orang Kipti itu mati, sekali pukul mati dia. Berarti kan kuat Nabi Musa ini, ya sekali tinju mati dia. Jadi untuk mengangkat tutup sumur itu dibutuhkan 10 orang. Nah dia sendiri aja. Nah itulah Nabi Musa. Dia memang orangnya kuat, ya kan? Cuma ada juga masalahnya Nabi Musa. Ngomongnya nggak lurus, lidahnya rusak. Makanya dia diutus bersama dengan siapa? Adiknya. Adiknya? Siapa adiknya? Adik kandungnya itu, Nabi Harun. Ya, Nabi Harun itu Nabi Harun karena dulu kan Musa mau dibunuh ya, anak bayi yang mau dibunuh. Itu dulu waktu masa Firaun kan setahun dia. Setahun ini anak laki-lakinya dibunuh semua. Tahun depan enggak. Tahun berikutnya kelang-kelang gitu. Jadi pas tahunnya Nabi Musa lahir, tahunnya harus dibunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Nabi Musa kan keturunannya Nabi Bani Israel. Kan gitu. Itulah cerita. Tapi kenapa dia lidahnya rusak? Karena dulu waktu kecilnya Firaun itu kan membunuh anak-anak itu takut kan karena kekuasaannya diambil. Cuman kan Musa diselamatkan oleh istrinya Firaun. Siapa namanya? Istrinya Firaun siapa namanya? Istrinya Firaun itu wanita masuk surga ya, penghuni surga. Siapa namanya? Asia. Hah? Asia. Asia. Jangan terbalik. Kadang-kadang ada yang bilang Aisyah. Asia ya. Waktu itu kan dia diambil ke Asia, lalu ketika waktu kecil dia sudah mau menusuk Firaun dengan sisir atau benda tajam. Firaun marah. Kan gitu kan. Waktu kecil, waktu masih bayi, waktu umur 2 tahun ataupun masih bayi kan. Lalu mau dibunuh oleh Firaun waktu itu. Hanya saja Asia bilang dia tidak mengerti tentang itu, tentang benda tajam atau apa kan gitu kan. Lalu untuk membuktikannya Nabi Musa itu mengerti atau tidak mengerti di umur 2 tahun itu, Firaun meletakkan bara di pinggir Musa, lalu sebelahnya lagi pisau ataupun benda tajam. Dia pilih mana? Kalau dia pilih pisau, berarti dia mengerti. Dia harus dibunuh segera. Kalau dia pilih bara, berarti dia nggak ngerti. Ya, qadarullah, Nabi Musa milih bara dan dimasukkannya ke mulutnya. Hancurlah lidahnya. Hancurlah lidahnya. Makanya dia ngomongnya kurang pas, kurang fasih. Dibutuhkanlah Harun. Makanya dia berdoa kepada Allah untuk minta Harun mendampinginya. Itulah kisahnya ya, itulah kisah. Makanya ada satu lagi adab yang paling bagus untuk kisah ini, keduanaan wanita ini. Ketika pulang berjalan inilah setelah ayat setelah ini kan kan duluan di depan perempuan itu dengan binatang ternaknya. Lalu turun ayat Nabi Musa meminta dia jalan di depan. Ya, jalan di depan perempuan itu, nggak boleh dia jalan di belakangnya. Paham maksudnya kan? Ya, jadi laki-laki itu harus di depannya, jangan di belakang perempuan, karena bisa macam-macam muncul dari mata. Ya, nanti pun kalau kita di kelas. Kalau kita di kelas, itu laki-laki memang terpisah duduknya. Kalau di kelas saya ya, kalau di kelas yang lain itu nggak urusan saya. Jadi kalau saya masuk, itu laki-laki harus terpisah dari perempuan, dan dia duduknya di depan. Ya, duduknya di depan, jangan di belakang. Itu nanti, kalau kita di kelas.
Saya pesankan sama ketua kelas itu. Kalau enggak, kita nggak mulai kalau nggak mulai ngajar saya. Kalau ada juga itu yang ngotot, enggak. Kalau enggak ya udah, saya nggak ngajar. Itu barulah pindah. Ya itu kondisinya. Nah ini dasar sargi, dasar sargi. Jadi ada yang namanya upah dan sewa. Jadi pelajaran ijarah ini pelajaran upah dan sewa. Berpekamlah kamu kepada oleh upah, ya ada upahnya ya. Berikanlah upah bukannya kering ya. Barang siapa mempekerjakan pekerja beritahukan upahnya, transparan ya. Ya harus kasih tahu berapa upahnya. Dahulu kami menyewa jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami dengan cara itu dan memerintahkan agar membayar dengan uang atau emas perak. Nggak boleh dengan hasilnya. Kalau sewa, tapi kalau bagi hasil kan lain ceritanya. Ada 3 golongan dengan kalimat di kiamat kelak akan menjadi musuh. Aku akan menjadi musuh mereka. Pertama, seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Allah, kemudian dia curang. Kedua, seorang laki yang menjual seorang merdeka, lalu dimakan harganya, maksudnya diambil uangnya. Ketiga, seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh, lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upah. Nah, itu yang jadi masalah. Terkait dengan IMBT tadi, Rasulullah melarang 2 bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Itu yang makanya ikhtilafnya diragukan hukumnya. Hukum ijarah pelakunya ada balik cakap hukum, objeknya ada, barangnya jelas, penyetraan siot. Ijab kabul ya tetap harus ada ya. Tetap harus ada lafaznya. Ijabnya. Satuan syariah sama, kita ke akuntansinya aja. Berakhirnya ya kalau udah selesai lah. Berakhirnya kalau udah selesai masanya disepakati kapan terjadi kerusakan aset, bisa juga hilang. Salah satu pihak meninggal, bisa. Oh ini akuntansinya. Akuntansi, ini untuk pemilik, mujir istilahnya. Kalau untuk pemilik, dia seperti ini, yang menyewakan. Ya biasa aja ini porsinya bank ya, bank syariah, bank atau lembaga keuangan syariah. Kalau kita dari sisi penyewa, nah mustajir. Mustajir, apa itu pencatatannya? Ya catatannya sewa biasa aja lah. Beban sewa diakui selama masa akad pada masa saat bermanfaat, saat manfaat atas aset telah diterima. Tapi sewa ya sewa dibayar di muka tetapnya ya, bukan beban sewa. Ya kalau beban sewa pun ya tetap aja di-adjust juga kan di akhir periode, ya kan di-adjust juga di akhir periode. Kalau sisanya itu adalah aset atau sewa dibayar di muka, tetap ada sewa dibayar di mukanya. Ada orang nyewa sewanya bayarnya belakangan? Ada lah ya. Itu upah itu ya. Upah pun terkadang bayarnya ada di depan, separuh di depan. Ya. Kalau upah ada separuh di depan. Kadang. Tapi kalau sewa ya di depan semua kan. Ada klien yang ngekos bayarnya belakangan. Oh. Lari malam lah klien ya. Kalau ada yang ngekosnya bayar belakangan lari malam ya. Udah selesai masanya langsung pergi dia kan lari. Nggak bayar lah jadinya. Gitu ya. Itu nggak boleh kita. Itu nggak kita itu. Baik. Pencatatannya tetap beban sewa, kreditnya kas. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Ya. Jadi pokoknya sewanya berapa? Berapa yang bulan ini itu yang dibayar. Kan gitu. Biaya pemeliharaan, nah ini masalahnya. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Ya kalau misalnya kita nyewa rumah, ada yang bocor, ada seng yang mau diganti satu-satu, ya kita bayar lah, kita perbaiki kan gitu ya. Tapi kalau sudah besar dia, kadang saya pernah gitu nyewa kan
Saya pun lagi nyewakan, itu orang tua lagi nyewakan rumahnya. Besar sewanya itu sebesar perbaikan rumah yang di awal gitu. Sebelum yang mau nyewa itu masuk kan diperbaikinya dulu. Ada yang bocor, ada yang apa, semua diperbaikinya. Nah, uang sewanya setahun itu ya dari perbaikannya itu aja lah semua. Gitu. Ada yang seperti itu. Tapi itu tergantung kesepakatannya ya. Kalau enggak ya kita biasa aja sebagai beban pemeliharaan ijarah. Jadi kalau kita misalnya ada nyewa rumah, lalu kita perbaiki sikit-sikit, ya beban pemeliharaan ijarah. Ya, itu kondisinya. Sama di IMBT pun gitu juga. Kalau jurnal atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa, tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, ya itu tadi yang saya bilang bisa dipotong. Bisa dipotong sebagai uang sewa, piutang kan gini kan. Piutang ini kan berarti bisa motong uang sewa. Saya pernah gitu sepakat memang. Saya perbaikilah rumahnya kan gitu kan. Nanti potonglah uang ya. Tetapnya kayak mana ya, jadi piutang dulu. Piutang. Paham kan? Ini kita pas bayarnya piutang di debit, kreditnya kas, piutang sewa. Nanti begitu pas kita bayar, tentu beban sewa di debit atau sewa dibayar di muka di debit, kreditnya beban sewa dibayar di mukanya 10 juta. Tapi kemarin kita sudah ada mengeluarkan duit untuk perlengkapan, untuk apa kan, untuk rumah itu, maka dipotonglah sewanya. Jadi uang yang keluar dipotong dari transaksi biaya pemeliharaan ini. Perpindahan kepemilikan, oh ini IMBT tadi ya. Hibah, jadi aset non kas, keuntungan. Ini saya nggak begitu tertarik ini yang IMBT ini. Cara bertahap, cuaca lain. Oh ini pengungkapan penyewa, pengungkapan penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad, total pembayaran, keberadaan pemilik, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, pembatasan dan agunan yang digunakan, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Jual dan ijarah istilahnya. Sell and lease back. Jual dan ijarah. Nah, terus udah habis. Udah habis. Udah habis dia. Nah, inilah materi untuk ijarah ini. Intinya sewa. Ya, intinya sewa. Ya, jadi bagaimana kita kalau ada transaksi sewa ya bayar. Kan gitu ya, sewa dibayar di muka. Diakui kalau beban sewa, ya kapan beban sewa diakui? Ketika waktunya sudah dilewati. Adjustment, biaya sewa dibayar di muka. Beban sewa dibayar di muka. Ya kan, kalau ada adjustment. Kalau bayar sewa di depannya ya udah, sewa dibayar di muka, kreditnya kas atau bank. Itu aja. Kalau upah Pak, ya upah sama ya bekerja dulu baru kita bayar upah. Atau kita bekerja baru mendapatkan upah. Kalaupun misalnya upahnya bisa cicil ataupun dibagi-bagi, ya itu pun bisa. Saya pun pernah melakukan itu. Saya bayar dulu sebagian. Itu kondisinya. Oke, sampai di sini. Ada yang kurang jelas kira-kira? Sudah mau zuhur rupanya ya. Saya kira itu saja untuk hari ini ya. Atau ada yang mau ditanyakan nanti tuliskan saja ya. Sudah mau zuhur, saya mau siap-siap. Nah, azannya sudah ngaji sudah berdengung. Ya. Saya kira itu. Besok kita akan latihan soalnya itu latihan soal secara keseluruhan ya, nggak hanya ini dari
Murabahah, mudharabah, musyarakah sama ijarah disatuin jadi satu, ada transaksinya di dalam itu untuk menyusun laporan keuangan. Dia bagian dari proses penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi transaksi-transaksi itu bagian dari proses penyusunan laporan keuangan. Saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.